Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan tidak ada perubahan kebijakan terkait industri otomotif. Dengan demikian, secara tidak langsung, Menko Erlangga memberi isyarat bahwa tidak akan ada insentif dari pemerintah untuk mobil hybrid. Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain, ujar Erlangga di sela konferensi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2024. Lebih lanjut, Menko Erlangga mengungkapkan penjualan mobil hybrid sudah berjalan baik dengan sistem yang ada saat ini. Sebab itu, pemerintah merasa tidak perlu adanya kebijakan baru untuk kendaraan jenis tersebut. Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir 2 kali penjualan mobil listrik. Jadi sebenarnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada, katanya. Namun demikian, belakangan pemerintah justru kembali mengusulkan agar insentif mobil hybrid tetap diberikan. Dalam rapat bersama Komisi 7 DPR di Jakarta, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan adanya insentif untuk produsen mobil hybrid di Indonesia. Walaupun insentifnya tidak akan bisa sebesar mobil listrik, usul Menperin belum lama ini. Agus Gumiwang mewanti-wanti jika tak ada dukungan insentif untuk mobil hybrid, maka ada risiko pabrikan akan keluar dari Indonesia. Kami tidak mau pabrikan mobil hybrid yang sudah ada di Indonesia itu pindah. Ini kasusnya sama dengan ketika tahun 1980-an. Kita mempersulit tumbuhnya industri semikonduktor dan mereka semua pindah ke Malaysia, lanjut Agus. Menanggapi rencana ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mendukung rencana pemerintah memberikan insentif untuk mobil hybrid. Menurut Ketua 1 GAIKINDO, Yongki Sugiarto, insentif mobil hybrid bisa diberikan meskipun tak harus sebesar mobil listrik murni. Kami sependapat bahwa mobil hybrid sebaiknya juga mendapatkan insentif walaupun tidak sebesar mobil full listrik, kata Yongki. Yongki menilai mobil hybrid pantas mendapat insentif berkat efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik dibandingkan mobil konvensional atau mobil bensin. Dengan kombinasi mesin dan motor listrik, mobil hybrid mampu mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Ini tidak hanya menghemat pengeluaran konsumen, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu keunggulan utama mobil hybrid dibandingkan mobil listrik penuh adalah kemampuannya untuk langsung beroperasi tanpa memerlukan infrastruktur stasiun pengisian daya. Selain itu, mobil hybrid tidak membutuhkan pengisian daya eksternal karena baterainya terisi secara otomatis saat mobil beroperasi. Dari data GAIKINDO, penjualan mobil listrik dan hybrid sama-sama mengalami pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang tahun lalu, penjualan mobil listrik menembus angka 17.000 unit, sedangkan penjualan mobil hybrid tembus 54.000 unit. Jadi gimana? Mobil hybrid sebenarnya perlu nggak sih diberikan insentif?